Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang keutamaan zakat yang nomor 2, yaitu mendatangkan keberkahan dan keberkahan rezeki. Zakat yang kita keluarkan, baik di situ zakat fitrah ataupun zakat mal atau zakat harta, di situ bisa mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Terutama di sini keberkahan di dalam hidup dan juga rezeki dan juga keberkahan-keberkahan yang lain. Karena zakat di situ menyucikan jiwa kita, menyucikan jiwa kita, dan juga menyucikan harta kita. Zakat di situ menambah keberkahan harta dan membuka pintu rezeki. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu hartanya bukan berkurang, melainkan hartanya akan bertambah. Karena setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas minimal 10 kebaikan bagi diri kita. Minimal 1 kebaikan akan dibalas minimal 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Makanya di situ zakat yang kita keluarkan di situ merupakan sesuatu yang akan mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita, khususnya di situ di dalam rezeki kita. Berkaitan dengan zakat yang akan mendatangkan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Artinya di situ zakat yang kita keluarkan di situ bermanfaat untuk menyucikan jiwa kita dan juga untuk menyucikan harta kita. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu perihal tentang zakat, bahwasanya zakat di situ
mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita, khususnya di situ mensucikan jiwa kita. Maksud dari mensucikan jiwa kita di situ, jika kita mengeluarkan zakat saat itu, makanya kita akan terlepas dari sifat kikir. Mengeluarkan zakat lagi akan menghapus sifat kikir di dalam diri kita. Makanya saya katakan tadi bahwasanya zakat bisa mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita dari sifat kikir. Makanya setiap orang yang terhapus sifat kikirnya, pastinya di situ akan menjadi bersih hatinya dan hidupnya akan menjadi berkah. Khususnya di sini yang berkaitan dengan keberkahan rezeki dan juga keberkahan lain-lain. Di situ makanya saya katakan bahwasanya zakat membersihkan harta dari kekikiran dan penyakit hati. Zakat meningkatkan keberkahan harta dan rezeki. Zakat itu yang kita keluarkan di situ juga bisa menambahkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau misalkan kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya terhadap kita. Jikalau misalkan kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, bentuk syukur kita di situ, jikalau kita mendapatkan rezeki, maka bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan zakat atau sedekah kepada orang lain. Makanya saya katakan tadi bahwasanya zakat yang kita keluarkan bentuk syukur dengan perbuatan. Artinya orang yang memiliki harta belum bisa dikatakan cukup bersyukur jikalau hanya mengucapkan alhamdulillah. Makanya di situ orang yang punya harta di situ harus dikeluarkan zakatnya. Orang di situ yang punya harta yang sudah mencapai nisab dan juga haul, wajib di situ dikeluarkan zakatnya. Berkaitan dengan zakat di situ yang bisa mendatangkan keberkahan harta dan juga rezeki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim, tidak akan berkurang harta karena sedekah, termasuk di dalamnya di situ zakat, bahkan Allah akan melipat gandakan keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya di situ orang yang mengeluarkan zakat di situ tidak berkurang hartanya, melainkan di situ akan bertambah hartanya, bertambah juga berkahnya di dalam kehidupannya. Yang selanjutnya di situ zakat membuka pintu rezeki yang lebih luas. Itulah saya katakan tadi bahwasanya orang yang mengeluarkan zakat di situ bisa mendatangkan keberkahan di dalam hidupnya, khususnya rezeki dan juga lain-lain. Makanya zakat di situ membuka pintu rezeki yang lebih luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya zakat itu tidak mengurangi harta dan Allah tidak akan menambah seseorang yang memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidak akan menambah seseorang yang rendah hati kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang berkaitan dengan zakat. Artinya di situ orang yang mengeluarkan zakat itu
tidak akan berkurang hartanya, melainkan akan bertambah hartanya, bertambah keberkahannya. Berkaitan dengan zakat di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 276, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullah kafarin asim. Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Artinya di situ Allah di situ akan menyuburkan di sini tentang sedekah. Karena zakat di situ bagian dari sedekah, kan tetapi zakat di situ hukumnya wajib jikalau sudah mencapai nisab dan juga haul bagi zakat mal. Kalau zakat fitrah di situ wajib kita keluarkan pada bulan Ramadan, dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat Id. Artinya di situ Allah Subhanahu wa taala di situ akan menyuburkan sedekah. Orang yang mengeluarkan sedekahnya di situ akan disuburkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang mengeluarkan zakatnya dari hartanya, Allah akan melipat gandakan hartanya dan juga keberkahan rezekinya dan juga keberkahan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mirriba la yarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakati turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Artinya, dan suatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi di situ ayat ini menjelaskan tentang orang yang melakukan riba atau memberikan pinjaman kepada orang lain. Di situ dengan orang lain di situ wajib membayar tambahan bunganya kepada orang yang sudah meminjamkan. Salah satu contoh misalkan di situ yang berkaitan dengan riba, di sini saya bahas sedikit saja. Misalkan meminjamkan uang kepada orang lain 10 juta. Akan tetapi di situ orang lain disuruh mengembalikannya dengan totalnya 12 juta. 10 juta di situ jumlah pinjaman pokoknya, sedangkan bunganya di situ 2 juta. Makanya di situ orang yang seperti itu dari pandangan Allah Subhanahu wa taala hartanya tidak akan bertambah sedikit pun. Akan tetapi orang yang mengeluarkan zakat di situ, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan melipat gandakan harta mereka jikalau harta mereka dikeluarkan zakatnya.
Makanya dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surah Ar-Rum ayat 39 yang terakhir di sini berkaitan dengan zakat di situ. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Itulah dasar atau dalil yang berkaitan dengan zakat. Artinya di situ pembahasan saya pada kesempatan kali ini tentang zakat, bahwasanya zakat yang kita keluarkan di situ mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita, mendatangkan keberkahan di dalam rezeki kita, dan juga mendatangkan keberkahan di dalam hal-hal yang lain. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.